warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magurah, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafir, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, secara teoritis kebijakan pemerintah ada tiga macam. 1. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. 2. Ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. 3. Ekonomi empat sektor atau ekonomi campuran. Yang kedua, pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Sedangkan perekonomian tertutup adalah perekonomian tanpa melibatkan kegiatan pemerintah, baik dalam pemungutan pajak, pemberian transfer, maupun pengeluaran konsumsi pemerintah, dan tidak ada perdagangan dengan negara lain di dalamnya. Yang ketiga, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan dari rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan institusi-institusi keuangan. Pembahasan yang keempat adalah hubungan konsumsi dengan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting dalam menentukan tingkat pengeluaran. Contoh pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. 3. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Pembahasan kelima, kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Yang keenam, kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan konsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Yang ketujuh, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Yang kedua, fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. 8. Investasi dan fungsinya. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Pergantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. 3. Pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. 4. Pertambahan stok nilai barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Adapun faktor penentu investasi meliputi 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuangan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. 2. Fungsi investasi. Merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. 1. Fungsi investasi otonomi. Merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. 2. Investasi terpengaruh. Merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula investasinya. Pembahasan terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian akan tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Dalam rumus, Y sama dengan C plus 1. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Dalam rumus, I sama dengan S. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.